Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah hari ini kita melanjutkan pembahasan zakat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni'. Baik, taqra Syekh. Bismillah, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, tajibu fi ibilin wa baqarin wa ghanamin idza kanat sa'imatan al-hawla aw aktsarahu. Zakat wajib pada hewan yaitu unta, kemudian sapi dan kambing apabila digembalakan di padang al-haul setahun atau lebih. Nah, Baik. Kewajiban zakat datang ternak, hewan ternak, ya, hanya pada unta, sapi, dan kambing. Semakna dengan sapi adalah kerbau. Semakna dengan kambing adalah domba. Semakna dengan unta nggak ada. Nggak ada. Syaratnya kapan? Idza kana sa'imatal hauli aw aktsarahu. Apabila dia digembalakan di padang rumput setahun penuh, atau terkadang digembalakan, terkadang dikandangkan. Tetapi aktsar al-haul, kebanyakan dari tahun itu umpamanya 10 bulan digembalakan, 2 bulan dikandangkan. Mungkin 2 bulan siap-siap untuk dijual atau apa, atau di musim-musim tertentu dikandangkan. Penting sebagian besar dari 1 tahun, ya sebagian besar berarti mulai dari 7, 8, 9, 10, 11, 12 bulan digembalakan di padang luas. Berarti bila tidak digembalakan di padang luas, padang lepas, tetapi dikandangkan dan makanannya rumputnya dicarikan, ini tidak ada zakat. Atau dikandangkan lebih maksimal, lebih mayoritas, umpamanya dikandangkan 7 bulan, 5 bulan yang di padang luas, ini juga tidak ada zakatnya. Ya. qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, yajibu fi 25 minal ibili bintu makhadin wa fi madunaha fi kulli 5 syatun wa fi 36 bintu labunin wa fi 46 hiqqatun wa fi 61 jad'atun wa fi 76 binta labunin wa fi 91 hiqqatani. Dan wajib bagi unta pada setiap 25 ekor bintu makhadin, yaitu zakatnya bintu makhad, anak unta betina yang berumur penuh 1 tahun masuk tahun kedua. Dan apabila di bawahnya untuk setiap kelipatan 5 ekor unta, maka zakatnya seekor kambing. Dan pada setiap 36 ekor bintu labun. Kemudian pada setiap 46 yaitu 41 ekor, zakatnya hiqqatun, yaitu anak 46 ya, adalah hiqqatun, yaitu anak unta betina yang genap berumur 3 tahun. Kemudian pada setiap 61 ekor, maka zakatnya jaza'ah, anak unta betina yang berumur genap 4 tahun. Kemudian pada setiap 71 ekor binta 60 pada setiap 76 ekor, maka zakatnya binta labunin.
2 ekor bintu labun. Kemudian pada setiap ihda wa tis'in, yaitu 91 ekor, maka zakatnya hiqqatani, yaitu 2 ekor hiqqah. Nah, Ya. Ini ketentuan bilangan nas dari Nabi SAW yang diriwayatkan dengan mutawatir dari tulisan dari surat yang ditulis oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis surat kepada Mu'adz untuk menarik zakat seperti itu, dikeluarkan oleh Imam Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini surat karena Anda mengutus seseorang pergi ke daerah situ, ke daerah Padang, ambil zakat ke sana. Berapa Wah Imam? Ya ambil aja gini. Kalau tidak jelas, lupa dia ambil. Kalau nggak ditulis, ya repot. Dia jauh jaraknya, jauh dari, biasanya di pedalaman, di padang-padang pasir. Ya. Maka kewajibannya bila jumlahnya 25 ekor, dikeluarkan 1 ekor unta yang genap berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Kurang dari 25 ada kewajiban, ada. Setiap 5 1 ekor kambing. Kurang dari 5 ada kewajiban, tidak. 4 ekor untanya tidak ada kewajiban zakat. Umpamanya dia beli dia beli unta jantan betina 1 ekor atau 2 ekor. Dibelinya di bulan Muharram. Alhamdulillah umpamanya di bulan Sya'ban beranak, lahir 1, genap 5. Berarti di hari kelahirannya catat itu kelahirannya. Ya, buatkan akta kelahirannya. Karena hari itu penting. Karena hari kelahiran yang kelima ini genap nisab setahun setelahnya Qamariyah, yaitu 354 hari setelah itu. Kalau Anda catat umumnya tadi di Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban pas lahir yang kelima. Berarti 15 Sya'ban tahun depan, lihat berapa ekor dia sekarang. Ya. Kalau naik dari 5 menjadi 9, ini dikeluarkan 1 ekor kambing. Ya, bukan untanya yang disembeli, dibelah, bagi sebagian, tidak. Beli kambing, 1 ekor kambing yang genap berumur 1 tahun, dan itu dizakatkan. Kalau 1 tahun tadi setelah genap 354 hari setahun Qamariyah tadi, pertambahannya Masya Allah, akhir anak dari 5 tadi menjadi 11. Berapa yang dikeluarkan? 2 ekor kambing. Ya, dan begitu seterusnya sampai 24. Kambing yang dikeluarkan setiap kelipatan 5. Berarti 24 berapa kambing? 4 kan ya? 4 kambing. Tadi 3. 4 kambing. 4 kambing. Catat ini ya, antum. Sebagai petani zakat. Unta alhamdulillah nggak ada di sini kan ya. Di kebun binatang pun nggak sampai kali. 25. Tapi 24 sampai wallahu a'lam. Tapi itu tidak ada zakat. Kenapa? Karena dikasih makan, dikasih pakan, bukan dilepas di padang. Lepas di padang itu dibawa ke padang. Ya, biasanya para pengembala itu, kalau orang biasa lihat film-film cowboy, seperti itu yang dilepas di padang. Mana cowboy itu dia penjaga sapi. Dia pakai kuda penjaga sapi. Bila ada hewan-hewan yang diperkirakan akan mengganggu, dia yang akan bertindak. Ya. Pengembala ini membawa mungkin 100, 200 satu gerombolan itu. Dibawanya ke tempat di sana ada padang rumput. Dekat air, dekat padang rumput. Berpindah-pindah dia. Lalu tidur malamnya gimana? Ntar sore pulang sore gimana? Itu jauh dari kota biasanya. Sampai 40 kilo atau
lebih dari itu. Kalau Anda umpamanya jalan naik bus dari Mekah Madinah, kelihatan misalnya di kiri kanan ada gerombolan-gerombolan unta atau gerombolan-gerombolan kambing, itu yang dimaksud. Bukan seperti yang kalau di kita di Tapos atau di mana yang tempat peternakan sapi, peternakan kambing, bukan seperti itu. Itu tidak ada zakatnya. وفيما دونها من كل خمس شاة وفي 36 بنت لبون. Setiap bilangannya 36 dari 25 ke 36 yang dikeluarkan, tadi dari 25 sampai 36 bintu makhad. Berarti 35 bintu makhad. Kemudian dari 36 sampai 45 yang dikeluarkan bintu labun. Bintu labun bintu makhad genap umur 1 tahun, kemudian masuk tahun kedua. Bintu labun genap tahun kedua, masuk tahun ketiga. Hiqqah genap 3, masuk 4. Jaz'ah genap 4, masuk 5. Pertanyaannya, itu bagaimana cari tahu umurnya, Ustaz? Kan nggak ada akta kelahirannya masing-masing. Dan ibunya pun nggak hafal kali itu. Ya, kalau dalam bahasa Arab mereka mengatakan dengan kata sin, gigi. Kam sinnuk, bukan berapa gigimu, berapa umurmu artinya. Menentukan tahun itu dengan giginya. Berapa gigi? Wallahu a'lam. Tanyalah ke ahlinya, ini giginya berapa, menunjukkan berapa tahun. Itu ahlinya tahu. Baik. Wa fi 46 hiqqah, pada 46 adalah hiqqah yang genap 3 tahun masuk ke 4. Wa fi 61 jaz'ah, mulai dari 61 adalah 1 ekor unta diambil genap umur 4 tahun masuk ke 5. Wa fi 76 binta labunin, 76 diambil 2 ekor bintu labun yang genap 2 tahun masuk ke 3. Wa fi 91 hiqqatan, pada jumlah ekor 91 ekor yang diambil adalah 2 ekor hiqqah yang genap 3 tahun masuk ke 4. Fa in zada 120 wahida fa 3 banati labunin. Maka bila lebih dari 121, maka diambil 3 ekor bintu labun yang genap 2 masuk 3. Kemudian summa fi kulli 40 bintu labun, di atas 121 ke atas, 200, 150 dan seterusnya ke atas, setiap kelipatan 40 diambil bintu labun 2 genap masuk 3. Dan setiap kelipatan 50 diambil hiqqah yang genap 3 masuk 4. Berarti 200 berapa yang diambil, Ustaz? 200 arba'a hiqqah. Arba'a hiqqah atau khams bintu labun. 4 hiqqah atau 5 bintu labun. Karena kelipatannya sama dia. Kelipatan 40 per 40-nya diambil bintu labun. Ya, berarti 5. 200 bagi 40, 5 bintu labun. 200 kelipatan 50 berarti 4. 200 bagi 50, 4. Kalau ingin diambil 4 hiqqah. Mana aja boleh. Wasil Syekh. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa yajibu fi 30 min al-baqari tabi'un aw tabi'atun wa fi 40 musinnah wa fi 60 tabi' fi kulli 30 عندك في 60 نعم في 60 ما في ست أنا ما طيب عندي. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا. Kemudian untuk kerbau atau sapi wajib dikeluarkan pada setiap 30 ekor sapi
maka zakatnya yaitu tabi'u tabi'ah, anak sapi yang berumur 1 tahun. Kemudian pada setiap 40 ekor sapi, Jantan atau betina sama. jantan atau betina sama ya Ustaz. Wa fi arba'ina musinnatun, pada setiap 40 ekor, maka 1 ekor musinnah yaitu anak sapi berumur 2 tahun. Kemudian pada setiap 30 ekor, maka zakatnya tabi'ah, anak sapi yang berumur sempurna 1 tahun. Dan pada setiap 40 ekor musinnah. Dan di yujzi adzakru huna, yaitu dianggap cukup bagi jantan maksudnya. Wa ibnu labun, dan ya ibnu labun, maka binti makhat, yaitu menempati posisi binti makhat, betina ya sah. Ini sepertinya wallahu a'lam. Ini wa yujzi'u adzakaru huna, dan untuk sapi cukup jantan betina sama, tidak berbeda. Baik tabi' atau tabi'ah mana aja. Nah. Ya, jantan betina atau sapi tidak berbeda. Wa ibnu labuni makanu binti makhadin. Tetapi ini wallahu a'lam, setahu saya ini adalah untuk unta. Nah, sah. Bila semuanya untanya adalah jantan, yang dikeluarkan adalah seharusnya bintu makhad. Bintu makhad itu unta betina berumur 1 masuk 2. Nah, pada 25 ke atas. sah. Ya, setiap 25 ke atas. Nah, dia tidak ada betina, semuanya jantan. Maka yang diambil adalah ibnu labun, yaitu jantan yang genap umur 2 masuk 3. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa yang betina lebih mahal daripada yang jantan untuk unta. Ya. Dan dalam pembahasan yang lain, bila tidak ada atau bisa diambil antara selisih jantan dan betina. Tadi kalau ini kan tahun yang diambil yang lebih tua. Kalau tidak, bisa diambil antara selisihnya itu 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing. Atau 20 dirham. Wallahu a'lam. Wa yajib fi arba'ina. Naam. Wa idza kana nisabu kulluhu dzukuran. Mana mawjud Ustaz? Ya, wa idza kana nisabu kulluhu dzukuran. Kapan itu ibn labun menempati bintu labun yang jantan umur 2 tahun masuk 3 sama dengan betina umur 1 masuk 2. Artinya seperti tadi, bila semuanya adalah jantan. Semua untanya jantan. Ya, 30 ekor semuanya jantan. Gimana ceritanya? Wallahu a'lam. Mungkin dia beli semuanya jantan. Ya, atau lahir semua jantan, yang betina mati, wallahu a'lam. Ya, datang penarik zakat. Penarik zakat sekarang tidak ada yang betina. Ya, sedangkan dia harus bintu makhad, yang betina umur genap 1 tahun. Nah. Maka si penarik zakat melihat dari giginya, oh ini ibn labun, itu genap 2 masuk 3, diambilnya ibn labun. Ya, kalau pengembaliannya bilang, saya juga ngerti ilmu zakat kok, binti makhad, ibn makhad lah ambil, kata dia. Enggak, karena yang seimbang dengan bintu makhad nilainya, valuasinya adalah ibn labun, dengan syarat bila semuanya adalah jantan. Wasil Syekh, faslun. Kemudian wa yajibu fi arba'ina min al-ghanami syatun wa fi 121 syatani wa fi 201 thalathu sayatin. Nah, syiyahin. Thumma fi kulli 100 syatin syatun wal khultatu tusayyirul malain kal wahid. Kemudian pada zakat kambing, wajib dikeluarkan zakatnya pada setiap 40 ekor kambing syatun, yaitu 1 ekor kambing atau domba yang beda-beda. Beda saja. Kalau syatun, kambing yang berumur 1 tahun. Nah. Ya.
Kalau domba yang perlu 6 bulan. Setiap 40 ekor minal ghanam dari kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing atau syatun yang berumur 1 tahun. Dan pada setiap 121 ekor, 6, zakatnya adalah syatani, 2 ekor kambing. Kemudian pada setiap mi'ataini wa wahidah, yaitu 201, maka zakatnya salah satu siyahin, 3 ekor kambing. Dan setiap kelipatan 100 kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Wal khultatu tusayyirul malain kal wahid. Mana huna? Penggabungan. Penggabungan 2 harta 6, Ya. bagikan 1. Kambing yang digembalakan di sepanjang hampir 10 mayoritas tahun digembalakan, maka tidak ada zakat sampai jumlahnya 40 ekor kambing. Nah, Yang dikeluarkan 1 ekor kambing yang biasanya berumur 1 tahun. Bila jumlahnya menjadi 121, 2 ekor. Dan bila jumlahnya 201, keluarkan 3 ekor. Kemudian di atas 201, 202, 203 dan seterusnya 300, 400, 500, setiap kelipatan 100 dikeluarkan 1 ekor kambing. Wal khultatu, pusing Ustaz ini. Iya, Abu Bakar saja nulis surat. Surat cara penarikannya. Anda yang punya jangan pusing, ternakin aja banyak-banyak. Ini urusan penarik zakat. Tapi di negara yang tidak ada penarikan zakat, ya wallahu a'lam, dulu waktu dilihat itu masih ada mobil truk yang besar tapi tidak terlalu besar, yang truk seperti Dayana itu. Kemudian tertulis di situ sampingnya masalihuz zakah, ya, di bawah Kementerian Keuangan, Wizarah Maliyah, masalihuz zakah, ada Wizarah Maliyah di bawah Kementerian Keuangan, menarik zakat. Itu mereka truk-truk itu yang masuk ke tadi kita katakan di gurun-gurun yang diperkirakan di sana ada air dan rumput-rumput, itu ke sana datang. Ya, mereka yang ngitung dan mereka yang ngambil seperti tadi. Mereka yang ngitung, mereka yang ngambil. Anda jangan pusing, Anda diperbanyak aja. Itu urusan mereka. Tapi di negara yang tidak ada, iya ada belajar. Tapi alhamdulillah sekarang ada banyak lembaga-lembaga ambil zakat. Tanyakan ke mereka. Atau suruh mereka yang datang untuk ngambil sendiri. Hitung, bilang, tanya selengkap-lengkapnya. Ada kekurangan, tanggung jawab kamu ya lembaga. Saya selesai urusan saya dengan Allah. Allah sudah menyuruh bertanya kepada ahli zikir jika tidak tahu. Saya sudah bertanya, sekarang berpindah kewajibannya padamu. Maka menjadi kewajiban yang bekerja di badan amil zakat. Bila dia tidak tahu, maka dosa para pemilik harta selesai, pindah dosa ke dia. Kalau dia tidak tahu. Baik. Wal khultatu tusayyirul malaini kal wahid. Dan penggabungan menjadikan 2 harta bagaikan 1. Umpamanya untuk ihsan dengan teman Anda namanya Hamid. Ya. Hamid, kamu ada berapa ekor kambing kamu? Saya ada 25. Saya ada 20. Ya, daripada kamu 1 penggembala, bayarnya kan lumayan uangnya. Saya 1 kan lumayan, udah. Kita gaji aja seorang penggembalain 45. Penggembala itu bisa bawa ratusan itu. Ya, baik. Lalu disatuin. Ya, digembalain sepanjang tahun. Biasanya penarik zakat itu ada waktu-waktu tertentu. Seperti Utsman diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik mengatakan, "Hadza syahru zakatikum, faman kana 'alaihi dain
falyu'addu. Ini bulan ini negara menarik zakat dari kalian. Kalau kita biasanya April kan ya, Indonesia SPT kan ya. Ya. Kalau kalau Utsman mengatakan bulan ini, itu bulan, para ahli hadis mengatakan itu bulan Muharram. Jadi Utsman tidak narik di bulan Ramadan, tidak. Di Ramadan capek, akhirnya orang kerja harus masuk ke dalam, ya, harus ngangkat, harus ngitung ke dalam pedalaman-pedalaman, ya, ke gurun-gurun. Hadza syahrul zakatirkum. Ini bulan zakat. Ya, bulan Muharram itu. Tapi apakah harus Muharram? Tidak. Tergantung kebijakan negara kapan dia mau narik di setiap tahun. Maka para antum ihsan dengan Hamid tadi mengatakan, ini Zulqa'dah pisahin lagi ya. Saya taruh di rumah aja dulu, yang punya saya 25. Kamu terserah mau pakai jasa pengembala tadi ya, bayar aja dia setengah. Ya, kasih di rumah dulu aja. Emang cukup rumput bisa kamu tanam, kamu cari. Ya, insya Allah saya ya, kalau enggak tahu kalau dari kita, kalau di sana itu namanya bersim, rumput itu ditanam. Nah. Ya, selain yang lepas tumbuh, ditanam, dikeringkan, itu bisa tahan setahun 2 tahun itu rumput. Ketika diberikan, taruh aja ke kambingnya, bisa dikasih air dikit sama garam. Ya, itu subhanallah enak banget. Jangan kasih cabai. Bisa sambal. Ya. Seperti itu, antum bawa ke rumah. Kenapa? Nanti ya udah, saya nanti di safar pakai jasa pengembala lagi. Tujuannya berarti lari dari zakat kan ya? Iya. Ini Allah tahu. Memang penarik zakat negara tidak tahu, tapi Allah tahu. Tapi kalau tujuan lainnya, umpamanya Anda katakan, saya ya bulan Muharram itu umpamanya khawatir banyak pencurian segala macam. Itu kan di padang lepas. Kan bisa aja orang-orang yang jahat datang, pengembala cuma seorang loh. Pengembala itu 1 orang. Ya, bisa saja mereka melakukan perampokan dan segala macam. Kalau ada tarik. Ya, maka ini tidak boleh. Ketika dia 45 tadi, datang penarik zakat, dan dihitungnya satu pengembala, 1, 2, 3, 45. Diambilnya 1. Ya, diambilnya 1. Ini siapa yang bayar? Kambing antum yang diambilnya saya. Hamid bayar nggak? Tinggal dinilai. Evaluasi, itu kambing yang diambil kan pertengahan. Penarik zakat tidak boleh mengambil yang paling gemuk, juga tidak boleh yang kurus. Yang pertengahan. Ya. Diambilnya yang pertengahan, dinilai, itu harganya sekitar 5 juta. Kamu kan 20, saya 25. Berarti kita bagi 45, satu bagiannya ya 25 bagian saya, 20 bagian kamu. 5 juta 245 berapa asal? Nah, sekitar 100.000 sekian lah ya. Wallahu a'lam. Seperti itu. Itu yang maksudnya yang menyatu bagaikan satu harta itu. Tidak boleh dipisah dan tidak boleh digabung. Kalau tadi gunanya kan agar nggak wajib zakat kan ya. Sehingga dia 20, ketika antum bawa pulang 25, 20, hitung oleh penerima zakat 1, 2, 3. Oh ya udah lewat, dicari yang lain lagi. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Atau terpisah sebelumnya. Punya antum pengembalanya beda, ini pengembalanya Hamid beda. Tapi punya antum 40, dia 40. Harusnya dikeluarkan 1, 1, 2 kan ya. Anda bilang, Hamid, ini mau bulan Muharram, mau tarik zakat. Penarik zakat akan datang ngambil, kita gabung aja ya, jadiin 1 aja. Yang ini liburkan dulu aja selama Muharram, tapi gaji-gaji aja itu yang 1 itu, biar zakatnya 1, enggak 2. Kita bagi 2. Ya, kan lebih mending gaji pengembala ya kita kurang ya, daripada keluar 2 mending 1 yang 4 juta 1 ekor kambing, ya 1 juta buat dia lah, buat pengembala yang di rumah, 1 juta buat yang di sini yang kerja, 1,5 juta kan masih untung kita 1,5 juta. Ini hukumnya haram tentunya. Ya. Nuasir oleh yakfi.
Karena khawatir kalau Yakfi nggak selesai lanjut. Ramadan ini. Lanjut kalau Udah berapa? Tahun kemarin kita juga mulai nggak selesai kan ya. hasil Lanjut aja lah. Baik. Kemudian kita lanjutkan bab zakatil haba wasimar, Ya. yaitu zakat biji-bijian dan buah-buahan tajibu fil hububi kulliha walau lam takun kutan. Wajib dizakatkan pada setiap biji-bijian seluruhnya walaupun bukan menjadi bahan makanan pokok. Wa fi kulli samarin yukalu wa yudakhiru. Naam, wa katamrin wa zabibin. Dan pada setiap buah yang ditakar dan disimpan, bisa disimpan lama, seperti kurma dan zabibin. Zabibin anggur yang dikeringkan saja. Ya, kalau kita kismis. Kismis, sahih. Wa yu'tabaru bulughu nisabin qadruhu 1600 ratlin iraqi. Dan dinilai pencapaian nisab ukurannya yaitu 1600 ratal iraqi. 6. Wa tadammu samratul amil wahid ratal iraqi apa? Pound Irak. Para fuqaha mengatakan ratal iraqi, kalau ratal itu adalah berat, bukan liter. Jangan salah terjemah. Kalau liter itu ukuran volume, bukan berat. Para fuqaha mengimbanginya rotal itu, satu rotal itu sekian puluh biji gandum. Dan mereka mengatakan 70 biji gandum. Itu lebih repot lagi 70 biji gandum kayak seperti apa. Tetapi beberapa sumber mengatakan kalau konversikan ke berat sekarang sekitar 302 gram. Berarti 0,3 kilo. Kalau 1600 bersekitar 480 kilo. Ya. Tetapi ini wallahu a'lam. Rasulullah SAW mewajibkannya bukan dengan berat. Karena di masa Rasulullah SAW yang ditimbang dengan berat hanya emas kecil-kecil. Yang berat itu dengan wasak. Hadisnya pun wa fi khamsati awsiqin, 5 wasak. Satu wasak itu 60 sa'. Ya. Satu sa' volume sebanyak zakat fitr. Sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa' Nabi itu berapa isi volumenya, berapa liter? Ya. Kalau Anda temukan sa' Nabi, selesai urusannya kan. Ya. Ada ditemukan kalau nggak salah di salah satu buku Syekh Utsaimin mengatakan ditemukan sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam di Qasim, tertulis di sana sanadnya sampai kepada Zaid bin Thabit. Dengan itu Zaid bin Thabit dulu menakar zakat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukuran liternya ketika dimasukin air dan diliterkan, wallahu alam sekitar 2,3 atau 2,4, saya lupa. Tapi para fuqaha mengatakan satu sa' itu sama dengan 4 mud. Satu mud tangan diginin, muncungkan tangan, ya, isi umpamanya tadi adalah kurma atau biji-bijian gandum, masukin muncung itu 1, 2, 3. Kali berapa dia tadi? 5 wasak kali 60 sa', 300. Satu sa' 4 mud, berarti 1200 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 1100. Masya Allah. Ada wajib zakat? 1100? Masuk ya? Tidak sampai. Subhanallah. Tapi capeknya udah nih 1100. Ya. Maka yang lebih gampangnya seperti apa? Ya, ambil tadi, kan tadi 1 mud, 1, ya. Anda ambil dari bagian mana-mana, Anda taruh di timbangan elektronik yang ada nolnya, elektrik lah, nolnya sekian-sekian. Sehingga, ya digital, timbangan digital, taruh di sana. Mudnya Anda berapa, mud saya berapa, dan diambil dari bagian sisi, karena
volume dikonversi ke berat pasti ada perbedaan. Sahih. Kepadatan dan kelembaban kadar air mempengaruhi berat. Ya. Maka bagian atas, bagian bawah mungkin beda. Walaupun sama literannya, sama volumenya. Maka ambil satu, saya berapa umpamanya, 4 mut saya berapa, 4 mutnya antum berapa, atau 4 mut yang lain berapa. Kita ambil rata-ratanya, dapat angka kilonya. Umpamanya yang saya 4 mut satu sok saya keluar 2,5 kilo. 4 mut antum lebih besar, Masya Allah, 2,6 kilo. Ada teman yang lain lebih besar lagi, 2,7 kilo. Ambil rata-rata, ternyata 2,7 kilo. Ya, 2,7 kilo dikali 300. Berarti berapa? 2,7 kilo. 2,7 nah Ustaz. Dikali. Ya, kali 300. Kan satu sok. Iya, 810 Ustaz. 810 810. kilo. Nah. Tinggal kita hitung yang depan ini, beras atau kurma ini sampai enggak 810. Naikin ketimbangan kan gampang. Sahih. Daripada 1.100. Nah, Baik, insyaallah. itu Cara yang praktis ya Ustaz ya. ya, sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini muallif ukur dengan kilo atau tadi 480 kilo, dia 0,3 dia 302 gram perkiraan. Berarti sekitar 480 kilo. Ya. Karena yang ditimbangnya enggak tahu apakah yang ditimbang oleh para ulama waktu itu, kan berbeda dia. Ya, dan tidak bisa dipukul rata. Kemudian dikatakan ya udah beras berarti 480 kilo sampai nisab. Ya tidak. Ya. Karena timbangnya di sini jelaskan kan bijian yang mana. Ya. Karena kalau di Arab tingkat kelembaban rendah, kering di sana akhir. Itu roti kalau antum biarin di sini setengah hari bisa layangin keras, patah gigitnya. Ya, karena kelembabannya rendah. Ya, bibir kita aja pecah-pecah, kulit berdarah karena kelembabannya rendah. Ya, kerupuk dibiarin di sini 2 hari itu masih garing. Beda di negara kita, kelembabannya tinggi, kadar airnya tinggi. Makanya ini istitron, madu Indonesia tidak memenuhi standar di beberapa negara karena kelembabannya tinggi, kadar airnya tinggi. Dengan demikian banyak mengandung hal-hal yang hilang manfaat, sebagian manfaat penting dari madu tersebut. Itu wallahu a'lam. Maka kalau di sana itu kalau musim panas yang betul adalah kipas air. Ya, untuk pendingin, untuk pelembab. Sehingga kulit menjadi lembab, ruangan menjadi lembab. Kalau di kita kipas air, kita nanti paru-paru basah. Yang betul, yang kering di kita. Yang seperti itu pembahasan tentang nisabnya. Jadi yang tepat adalah dengan volume. Di volume. Kalau ingin juga ditimbang, capek tadi meliterkan tadi, ya, ditimbang, dibuat aja dulu satu soknya berapa, nanti dikalikan. Satu sok tadi 4 mut. Ya, seperti itu. Apakah cukup tadi daripada repot panggil 10 orang Ustaz? Cukup enggak? Suami saya aja atau saya aja jadi ini enggak perlu tangan Ustaz, tangan Ustaz yang lain. Cukup insyaallah. Ya. Cukup. Tidak mesti harus, karena kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak dengan angka pasti. Tidak dengan yakin. Buktinya yang sholat subuh tadi, ada yang bisa meyakini bahwa tidak ada najis di tubuhnya. Di screening dulu lewat detektor, lewat, nggak ada najis. Ini kena, pulang, cari najis lagi di luar. Nggak ada. Alhamdulillah, cukup dengan zannul ghalib. Tidak terlalu berlebihan dalam angka pasti seperti tadi. Wasil Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tudammu thamratul 'amil wahidi ba'daha ila ba'din fi takmili nisab. Dan digabungkan tahun panen buahnya saja. Satu jenis kepada yang lainnya
untuk menyempurnakan nisab. Tidak jenis kepada yang lain. Nah, la jinsun ila akhar, dan tidak digabungkan satu jenis kepada jenis yang berbeda. Ya. Wa yutabur. Sebentar. Nah, Tadi hubub kalau menurut mu'allif semua biji-bijian, bukan hanya makanan pokok. Berarti apa namanya, seed, black seed, apa namanya, jintan hitam, habas sauda. Habas sauda kan juga biji-bijian. sahih. Maka dalam mazhab Hambali ini juga terkena zakat. Jumhur wallahu a'lam, mereka biji-bijian itu adalah maksudnya adalah makanan pokok yang mengenyangkan. Cukup itu saja dimakan, Anda bisa bertahan hidup. Kemudian kalau wa fi kulli thamar, buat buah-buahan, biji-bijian dengan buah kan beda. Kalau buah pohon, kalau bijian apa? Buah. Apa kalau kita padi itu tangkai namanya, atau Bulur. pohon padi, kan nggak ada yang kita bilang pohon padi. Sahih. Ini apa namanya, batangnya itu, padinya di sini, batang juga, tidak ada bedanya. Kalau pohon bisa pohon padi dikatakan, kan tidak. Sahih. Ya, yang itunya, yang batang padinya itu. Kalau bijian dari batang, kalau buah dari pohon seperti buah mangga kan pohon, buah kelapa itu pohon. Itu buah. Kalau biji-bijian syaratnya adalah, kalau mu'alif tidak ada syaratnya. Ya, karena bisa disimpan tahan lama, biji-bijian bisa disimpan tahan lama. Tapi kalau buah tidak, karena kadar airnya bisa lebih tinggi. Kadar airnya, syaratnya yang terkena zakat adalah yang ditakar dan bisa simpan tahan lama. Ya, mangga bisa simpan tahan lama? Tidak, karena kecuali dengan treatment di masa sekarang, ya, ini mungkin dikeringkan, jadi bikin keripik mangga, itu bisa simpan tahan lama. Bukan begitu. Dengan treatment normal, tidak treatment seperti sekarang. Ya. Tapi yang rajih menurut jumhur, wallahu a'lam, adalah baik buah-buahan dan biji-bijian yang makanan pokok. Makanan pokok itu Anda hanya makan itu bisa bertahan hidup. Kalau Anda makan mangga aja selama 3 hari, biasanya orang tidak bisa bertahan hidup. Tapi kalau nasi dimakan 3 hari dari beras cukup, ada gandum juga gitu. Itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan khilaf yang dipilih oleh mu'allif seperti tadi, tapi yang rajih adalah yang kita jelaskan. Dengan syarat nisabnya adalah hasil panennya sampai 5 wasak. Berapa 5 wasak tadi sudah kita jelaskan. Kalau mu'allif menjelaskannya dengan konversi ke berat di masa itu, ya, kalau berat di masa itu kita konversikan sekarang sekitar 480 kilo. Ya, kan tadi kita katakan 1 ratol itu 300 gram. Ya. Dan digabungkan buah dan hasil panen 1 tahun, sebagiannya kepada sebagian lain untuk menggenapkan nisab. Umpamanya padi dulu kan sekali setahun memang. Kemudian maju menjadi setahun 2 kali, sekarang masa bisa 3, 4 bisa. Wallahu a'lam. 3 lah yang umum, ya. 3. Panen 3 bulan pertama tidak sampai 1 nisab. Anggap nisab umpamanya 600 kilo beras umpamanya. Panen tahun pertama hanya 200 kilo. Panen pertama 3 bulan pertama. 3 bulan kedua 200 kilo. 3 bulan ketiga 200 kilo lagi. Berarti sudah menjadi 700 kilo. Kemudian bulan terakhir, kuartal terakhir keluar 100 kilo. Berarti 800 kilo ini dizakatkan. Ya, dizakatkan untuk menggenapkan nisab. Tapi kapan dikeluarkannya? Tentu pada saat panennya. Ya, dia lihat panen sekarang memang 400 kilo,
Tapi panen yang sebelumnya ada 300 kilo. Wah, ini udah nisab. 300 kilo, yang 400 kilonya sekarang dikeluarkan. Ya. Wallahu a'lam. Tidak jenis kepada yang lain. Ya, itu untuk yang satu jenis. Satu jenis itu umpamanya antara padi dengan padi. Padi dengan ketan tidak. Beda. Atau padi dengan jagung beda. Ya. Seperti itu. Tapi ya, satu jenis padi dengan padi. Wasil Syekh. Wa yutabaru an yakuna nisabu mamlukan lahu waqta wujubi zakat. Dan yu'tabar dinilai nilai nisab buah dan biji tersebut apabila dimiliki pada saat wajib zakat. Nah, Ya. Nisab yang dihitung itu dimilikinya saat waktu wajib. Nah. Berarti panen pertama 300 kilo. Ada nisab? Tidak. Ada kewajiban? Belum. Walaupun sudah panen. Nah. Kemudian ini 3 bulan pertama. 3 bulan kedua 400 kilo. Kita katakan nisabnya 600 umpamanya ya. Sahih. Ini betul salah, saya tidak tahu. Tergantung jenis beras masing-masing. Nah. Karena makin kecil berasnya, kepadatannya, ya nisabnya makin rendah. Sahih. Tergantung kepadatan bijinya, bulirnya. Kemudian tahun depan, panen setelahnya itu masih dalam 1 tahun ini. Ya, panen sebanyak 400 lagi. 400 sampaikan ya. Berarti pada waktu yang 400 tadi, itu dia zakatkan sampai nisabnya, itu waktu wajibnya yang dimilikinya, dikali dikeluarkan zakatnya waktu hakku yang mahsadi, berapa dikeluarkan, nanti mu'alif akan jelaskan. Wala tajibu fima yaktasibuhu luqatu aw ya'khudhuhu bihasadihi. Dan tidak ada kewajiban zakat dari buah dan biji-bijian yang diperoleh dengan al-luqatu. Al-liqat dengan dipetik. Petik, nah. Aw ya'khudhu bihasadi, atau dengan hasad panen dengan tuai ya. Nah. Satu persatu. La zakata fiha. Tidak ada kewajibannya pada saat dipetik tadi. Dipetiknya sekali petik umpamanya dia sampai nisab, bukan itu. Lanjut. Wala fi ma yajtanihi min al-mubah kal butmi wa za'bari wa bizri qutuna. Walau nabata fi ardihi. Dan demikian juga tidak ada zakat dari yang dipetiknya. Dari yang mubah. Yang mubah. Nah, butmi mana? Kalau bottom itu bottom seperti, kalau di kamus itu seperti pustuk, pistachio, jadi kacang-kacang. Ya. Zu'bul sampai sekarang saya tidak menemukan mananya apa. Buzur juga. Kutun kapas. Nah, untuk kapas ya. Walau tumbuh di tanahnya. Ini artinya dia tidak tanam. Tapi tumbuh secara sendiri. Ya, Allah yang menumbuhkan, dibawa oleh mungkin hewan segala macam atau angin. Apalagi kalau kapas kan ya. Kapas ya bukan yang kapuk itu tinggi. Jarang-jarang ada butuh air banyak, bicara rendah-rendah. Kapas yang rendah tinggi 2 meter, 2 meter. Itu kan terbuka detok. Ya, bijinya dihembus oleh angin, masuk ke tanah Anda. Tumbuh dia. Tidak ada tanpa Anda tanam. Ya, ini tidak ada kewajiban zakatnya. Hasil khalas. Yakfi, mungkin. Jadi pembahasan yang gantung, Ustaz. Hasil apa? Hasil Allah. Fi qadril wajib fil hubayb wa simar. Kemudian berkata mu'alif rahimahullah, yajibu 10 ma suqya bila ma'unah. Wa nisfuhu ma'aha wa 3/4 bihima. Fa in tafawta fa bi aksarihima wa ma'al jahlil al-ashru. Maka
wajib zakatnya ushur, itu 10. 10%. 10. Nah, 10. apa yang yang diairi tanpa ada usaha, Tanpa ada biaya. nah biaya, dan setengahnya apabila ada pembiayaan dalam Berarti sebentar. pengairannya. Setengah dari 10. 1/5. Astagfirullah. 1/20 lah. Ustaz. Kalau 1/20. persen ya di setengah dari 10%, 5%. 5% kan 1/20. Sahih. Jadi para fuqaha dahulu mengungkapkannya dengan 1/10, 1/20 setengahnya. Nah, 10 dibagi 2, 1/20. 10. Dan wa salasatu arba'ihi bihima. Memang hasil. 3/4-nya Nah, dengan keduanya. Artinya nah, kalau tanpa biaya sama sekali pengairannya, hujan mungkin atau sungai lewat tanpa ada biaya sama sekali, 10%. Mas 10%, 10, jangan 10%, nanti repot. 10. Ya. Dan bila dengan biaya ada sungai, tapi untuk menaikkan air ke tempat Anda butuh mesin, ada biaya, atau beli, atau nyewa orang angkat, ya, atau digali kedalaman air. Ini setengah, 1/10, 1/20, atau 5%. Dan bila keduanya, kalau hujan lagi curah hujan lagi banyak, pas tanam itu ya hujan, tapi mau panen atau setengah baru, hujan sudah tidak jarang lagi. Ini harus disiram pakai biaya tadi. Berarti 3/4. 3/4 dari 1/10. Berarti berapa itu? 1/5. Hah? 15. Iya. 1/15. Tadi 1/10, 1/20, 1/15. Sahih. 1/5. Kalau persen 7,5%. Wallahu a'lam. Ya. Kalau dan fa'in tafawuta fa bi aktsarihima, dan apabila ada penggabungan, bila terlebih terkurang. Nah, kayaknya lebih ini kurang, Ustaz. Tidak sampai seluruhnya, tidak sampai juga setengah, tidak sampai 3/4 tadi. Bila ada terlebih terkurang, mana yang lebih banyak? Sahih. Bila lebih banyak dengan air, dengan air tanpa berbayar, berarti 10%. 1/10. Ya, bila lebih banyak dengan pembiayaan, air yang dengan biaya, maka 1/20. Ya. Wa minal jahli al-ushrut. Wa ma'al jahli al-ushrut. Dan apabila tidak diketahui mana 10% yang aja dah. besar, maka 10%. Pusing tadi berapa persen, berapa kali saat siram, ya udah 10% aja. Wa idza istadda al-habbu wa bada salahu thamari wajibatiz zakatu. Dan apabila al-hubbu bijinya keras, sudah mengeras dan tampak matangnya buah, maka wajib zakat dikeluarkan. Zakat wajibnya pada saat itu. Sahih. Tapi dikeluarkan itu dipanen dulu. Itu dia ngitung, tukang penaksirnya yang menarik zakatnya datang lihat sawah Anda, ya, pegangnya bijinya ini keras, biji padinya. Ini semuanya perkiraan sekian ton, ya. Airnya dia lihat, ini airnya nggak bayar. Kalau bayar ngomong lah, bayar Pak, ini Pak, ini mesinnya nih Pak, ini listrik yang keluar biayanya Pak. Oh iya, udah kalau gitu 1/20 kata dia umpamanya. Wala yastaqirul wujubu illa bija'liha fil badiri. Dan tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali buah-buahan atau biji-bijian tersebut ada pada baidar, tempatnya. Ya, tempat ininya, kalau kita tempat penjemurannya, tempat mengumpulkannya, seperti itu baidar namanya. Dan jarain. Baik. Fa in talifat qablahu fa bi ghairi ta'addin minhu saqatat. Dan apabila rusak sebelum dipanen dengan tanpa adanya kelalaian, maka kewajiban zakatnya menjadi gugur. Ya.
Kapan wajibnya itu? Ya, istiqrar. Istiqrar wajibnya setelah diletakkannya di tempat penjemuran. Bila rusak sebelum tempat penjemuran, ya mungkin tadi masih di batang atau di tangkai dari padi tadi, qadarullah tikus makan. Tikus mau makan yang sudah matang itu. Anggap dia mau. Atau burung makan, burung yakin mau. Makanlah burung habis, tak sampai nisab. Ya, tak sampai nisab. Ada tinggal sedikit tapi tak sampai nisab. Maka ini tidak ada zakatnya. Karena lenyap sebelum waktu istiqrarul wujub. Lanjut sedikit. Wa yajibul ushru ala mustajiril ardi. Dan kewajiban zakat buah-buahan dan biji-bijian 1/10 atas mustajiril ardi, yang menyewa tanah. Ya, Anda sewa sawah, bukan yang pemilik tanahnya yang berzakat, yang menyewa. Kalau bagi hasil, ya dua-duanya. Kalau nyewa, umpamanya saya sewa lahan Anda, umpamanya 10 juta, sawah setengah hektar 1 tahun, umpamanya. Ya, berarti yang nyewa. Kalau umpamanya kita bagi hasil, ya, berapa? Kamu yang punya sawah, lahan 1/3, saya yang mengelola 2/3. Ya, masing-masing mengeluarkan 1/3-nya. Kalau sampai nisab, dia berzakat juga. Ya, kalau tidak sampai nisab, dia tidak berzakat. Yang mengelola, umpamanya sampai nisab 2/3-nya, dia berzakat. Seperti itu. Terus. Wa idza akhadha min mulkihi aw mawatihi min al-asali 160 ratlan iraqiyan fa fihi ushruhu. Dan apabila diambil dari pemiliknya, dari tanahnya, aw mawatihi, atau tempat penyimpanan. Bukan tanah tanpa tuan, tanah mati. Oh, tanah tidak bertuan. Ya, tidak tanpa pemilik. Nah, dari madu, ya, sebanyak mi'at wasitin, yaitu 160 ratal iraqi, sekitar 48 kilo. Nah, madu. Maka zakatnya 10%. 10%. Nah. Ini mazhab sebagian para ulama bahwa madu ada zakatnya. Berdasarkan beberapa riwayat dari para sahabat yang mengatakan bahwa madu ada zakatnya. Ya, tapi pendapat mayoritas para ulama tidak ada. Ya, madu tidak ada zakatnya. Baik madu itu diambil dari tanahnya sendiri, ya, atau diambil dari tanah tak bertuan. Kalau tanah orang ya haram lah. Tanah ada pemiliknya, kemudian lebah bersarang di pohon di situ, kemudian Anda ambil karena orangnya jauh tanpa izinnya, haram. Ini tanpa tak bertuan. Ya. Terakhir. Warrikazu ma wujida min difnil jahiliyah. Adapun rikas itu harta temuan, apa yang didapatkan dari difnil jahiliyah, yaitu jahiliyah. Ya. Maka dikeluarkan. Fafihil khumusu fi qalilihi wa kathirihi. Maka dikeluarkan zakatnya sebesar al-khumus, yaitu 1/5, baik dia dapatkan banyak maupun sedikit. Ini tidak ada nisabnya. Nah, asal dapat pendaman jahiliyah sebelum Islam datang. Misal harta Qarun, Laisa? Iya, Qarun itu kan umat Nabi Musa. Nah. Ya, itu iya. Tapi bagaimana Anda menentukan ini harta Qarun kah atau harta Pak Kasim? Kasim, Qarun. Kasim berarti Muslim ini. Abdul Qasim. Ya, seperti kalau di kita umpamanya peninggalan kerajaan-kerajaan yang masih Hindu, non-Islam. Ya, Anda gali di tanah Anda atau di tanah yang tak bertuan. Kalau di tanah orang itu yang punya adalah yang punya tanah. Ya, Anda gali tanah Anda atau di tanah tak bertuan, lalu Anda dapatkan emas berbentuk uang. Ya, tertulis bahasa yang tidak Anda pahami. Ya, itu Anda keluarkan 1/5. Tapi aturan sekarang, aturan negara itu menjadi milik negara. Ya. Wallah. Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa TV, demikian penjelasan dan syarah dari zakat. Dua bab zakat, itu zakat hewan ternak dan juga biji-bijian dan buah-buahan. Dan kita berikan kesempatan langsung dalam soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan.
atau pertanyaan lain terkait dengan zakat, silakan di line telepon. Baik, kita angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah di Karawaci. Silahkan pertanyaannya. Pak Ustadz, saya mau bertanya nih perihal masalah sedekah. Iya. Misalnya yang disebut dengan jandanya itu misalnya dia masih umurnya sekitar 50-an dan dia mempunyai anaknya itu umurnya sudah 16 tahun. Nah, ini kan nggak tahu ini yatim apa bukan, saya nggak tahu Pak Ustadz. Anaknya laki-laki, tapi janda dan anak ini tidak punya pekerjaan, dan dia tinggal di rumah mantan kakak ipar gitu Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan saya, apakah janda dan anaknya ini kalau misalnya tidak ada pekerjaan masuk tanggungannya mantan kakak ipar, sedangkan suami dari janda ini adik dari suami kakak iparnya, tapi suami kakak iparnya ini sudah setruk ringan, sudah tidak punya pekerjaan, jadi yang istrinya yang mencari nafkah. Nah, itu apakah si janda dan anak yatim ini masuk tanggungan dia, apa tanggungan keluarganya gitu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz. Allah barik fiik. Wa jazakallahu khairan. Kita akan simak jawabannya. Allah barik fiik. Bila janda, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab siapa? Kalau dia tidak mencukupi hasil pekerjaannya, dia ada bekerja yang halal, berusaha maksimal dan tidak mencukupi atau tidak dapat atau tidak ada, ya, maka tanggung jawab siapa? Tanggung jawab negara. Bukankah dalam undang-undang kita ada anak yatim, janda, apalagi fakir miskin, ditanggung oleh negara. Dan secara Islam juga begitu. Dalam Islam bahwa negara menanggung. Rasulullah SAW, innama ana lakum manzalatil walidi li waladihi. Aku bagaikan adalah ayah kepada anak-anaknya terhadap kalian. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya, manakala pemerintah tidak terlalu hadir atau ada kehadirannya tapi tidak mencukupi juga atau tidak menyentuh orang-orang yang Anda lihat, maka zakat yang ada pada Anda wajib itu milik mereka, hak mereka. Mereka tidak perlu minta-minta, kewajiban Anda. Seperti Anda wajib membayarkan upah, gaji orang, kemudian nafkah anak istri Anda, ini juga wajib memberikan zakat hak pada pemiliknya. Anda ceklah, cari tahu bagaimana kehidupannya. Memang dia tidak bekerja, tapi kalau umpamanya suaminya meninggalkan emas 5 kilo kan cukup. Ya, tapi tidak juga umpamanya. Ya, memang tidak ada dan tidak cukup. Ya, zakat Anda berikan ke dia untuk biaya hidupnya. Dan manakala juga alhamdulillah di negara kita, negara mengatur ada lembaga-lembaga amil zakat yang resmi, sebaiknya Anda sarankan dia, atau kalau Anda bisa, kadang para mustahik itu seperti yang disampaikan tadi, kadang dia sungkan untuk mendatangi lembaga-lembaga tersebut. Anda yang mendatangi lembaga tersebut bagus juga. Ya, Anda kalau ingin membantu, wallahu a'lam, mungkin sungkan juga menanyakan, Bu, uangnya ada berapa? Colong lihat rekeningnya. Colong lihat berapa hartanya, kan sungkan. Baik, kalau lembaga tentu tidak, karena itu menjadi tugas mereka. Ya. Dan juga khawatir Anda kalau umpamanya sekali Anda kasih, nanti tiap hari atau sekali seminggu, sekali sebulan datang ke rumah Anda ngetuk pintu. Ya, kan menjadi khawatir juga Anda umpamanya, atau lain hal lah, ingin sekalian membantu, datangi lembaga amil zakat tadi. Kalau lembaga amil zakat tadi Anda datangin, bawa dia, Pak, ini orang begini-gini, tolong Bapak cek, bantu. Saya ada sedikit uang sih, ya, tapi saya tidak enak untuk verifikasi dia. Saya salurkan melalui lembaga Bapak, tapi khusus targetnya untuk ini ya. Selesai urusannya. Kalaupun uang Anda tidak cukup, ya, dia akan datang terus ke lembaga tadi. Sehingga Anda tidak terganggu, pribadi Anda tidak nyaman juga setiap hari, setiap minggu didatangin
orang yang telah mustahik. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian umum yang bertanya, semoga menjadi pencerahan buat yang bertanya dan juga buat yang lainnya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua masih via telepon. Baik, kita sapa kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Muhammad di Palangkaraya. Ahlan ya Umma, silakan pertanyaannya. Mau tanya Ustaz, Nah, saya pedagang kambing, bukan peternak kambing. Mau bertanya, pedagang kambing itu banyak kambingnya, sekitar 40, 50, 60 ekor. Apakah itu ada zakatnya? Sebentar Ibu. Kalau pedagang, zakatnya adalah zakat perniagaan 85 gram emas. Semenjak kapan kambing Ibu dinilai sama dengan 85 gram emas? Kalau sekarang sekitar 85 jutaan. Kalau emas 1 juta per gram kan ya. Sekarang emas kambing Ibu modal HPP-nya ya, bukan harga jual. Harga modal kambing Ibu sekarang sampai 85 juta nilainya. Oh, hitungan modal ya, bukan hitungan harga jual gitu ya? Bukan ekor Ibu, bukan harga. Kalau harga jual dia kan belum terjual sekarang. Yang sudah terjual kan jadi uang. Oh iya. Kalau yang jadi uang digabung ke harta dagangan tersebut. Jadi hitungan modal, berapa modal kita nyampe tidak 85 juta baru keluar zakatnya. Tambah rupiah. ditambah dengan harta yang lain. Ditambah dengan rupiah Ibu, baik rupiah itu adalah rupiah hasil penjualan kambing. Ditambah Ibu jualnya ada yang tidak cash. Kebanyakan sebagian cash, sebagian transfer. Tapi transfer kan cash juga gitu kan? Bukan, yang tidak cash itu pokoknya ngutang, pembayarannya seminggu, 2 minggu, sebulan. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya, berarti tidak ada piutang kan ya? Tidak ada. Ada hutang untuk beli kambingnya bawa dulu, pembayarannya 2 minggu, 3 minggu, sebulan ada? Tidak ada. Tidak ada. Berarti yang dinilai aja kambing sekarang nilainya berapa harganya? Ya, pokoknya ya, bukan harga jual, ada selisih kan? Ya. Itu yang dinilai digabung dengan uang, baik uang dagang atau uang pribadi. Ya, hasilnya sampai 85 gram emas ke atas, atau 85 juta, itu yang dizakatkan. Sama mau bertanya lagi. Silakan. Ini untuk saya memiliki uang, tapi uangnya niatnya bukan cuma niat, sudah kita daftarkan untuk daftar haji furoda ya. Tapi kan belum semua disetor, untuk uang muka sudah. Kita ada uangnya di tangan kita ya. Di tangan kita ada uang. Itu uang haji itu apa dikeluarkan zakatnya atau tidak? Kan belum Anda bayar, bisa jadi haji, bisa jadi tidak. Iya, karena dia, iya benar juga sih. Karena bisa tidak, yaitu uang. Dan uang ya dizakatkan bila berada 1 haul. Sama juga Anda sudah terkumpul uang pengen bikin rumah. Ya. Tapi sudah 1 tahun belum juga dibelikan ke peralatan-peralatan untuk material rumah, sehingga masih berbentuk uang dan jumlahnya di atas nisab 200 juta. Terkena zakat itu. Tapi kalau nggak mau terkena zakat, ya sebetulnya zakat tidak akan mengurangi harta Anda, tapi ya berat aja umpamanya. Anda belikanlah material-material tadi. Beli besi, tapi khawatirnya nunggunya berkarat nanti dia. Iya benar Ustaz. Ya. Jadi berarti untuk uang yang kita niatkan untuk haji furoda itu dikeluarkan zakatnya ya? Iya, digabung dengan dagangan Anda tadi nilainya. Syukran ya Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya, dan kita berikan kesempatan berikutnya ya dalam pembahasan bab zakat, secara khusus bab zakat hewan ya, dan juga buah-buahan dan biji-bijian. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah, nam?
Baik, Iya. ahlan, silakan yang mau Boleh. bertanya. Boleh tanya masalah fidyah, Ustaz? Gimana? Boleh bertanya masalah fidyah? Iya. Nah, Jadi saya enggak. belum Ustaz. Baik. Afwan Ummu, secara khusus mungkin bab zakat dulu ya. Di lain waktu mungkin kalau ada pertanyaan tentang zakat, kami akan dahulukan ini Iya. dulu. Oh yes. Boleh tentang muamalah yang lain? Khusus zakat aja, Ummu. Iya. Pertanyaannya begini, Ustaz. Ada seorang ibu begini yang kan ada anaknya disekolahkan dan ada yang tidak. Nah, yang tidak disekolahkan ini dikasih modal begitu, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, apakah seperti ini adil atau bagaimana, Ustaz? Yang tidak sekolah, senilai uang sekolahnya dikasih dia uang untuk modal usaha. Gitu? Ya, lebih kurang seperti itu, Ustaz. Boleh. Bagus. Adil. Oh iya, Ustaz. Baik, cukup Ummu. Meskipun pada saat mau menyekolahkan anak pertama ini memang keadaan belum mampu begitu, tapi anak kedua mampu sekolahkan, tapi boleh juga seperti itu, Ustaz. Dialihkan pada saat mampu orang tuanya. Nggak paham saya. Mampu nggak mampu. Diulangi Ummu pertanyaannya. Lebih dijelaskan. Seumpamanya anak pertama, Ustaz. Nah, pada saat dia kuliah, orang tua itu belum mampu membiayai. Kemudian anak kedua, alhamdulillah keadaan ekonomi makin baik dan mampu membiayai. Tapi pada saat berjalan waktu ini anak pertama diberi modal ya seharga biaya anak kuliah kedua. Termasuk adil seperti ini juga, Ustaz? Kuliah, ada yang kewajiban orang tua, ada yang tidak. Ya, kuliah itu kalau kemampuannya menengah ke bawah sebetulnya itu jadi pengangguran terselubung itu, akhirnya. Ya, menghilangkan sumber daya manusia yang bisa dikembangkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Tapi kalau dia kemampuan berpikirnya dan semangatnya untuk belajar, ya, menengah ke atas silahkan, karena akan berguna bagi agama dinnya dan dirinya dan umatnya. Ya, boleh diambilkan dinafkahi orang tua dan dari zakat. Kalau anaknya kemampuannya, jeniusnya bisa biasa saja IQ-nya, kan dikuliahkan. Ya, jadi pengangguran dia. Walaupun ilmu syar'i, Ustaz, walaupun ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i tidak semua orang juga bisa mempelajarinya dengan baik. Dengan yang sifatnya mendalam. Sekedar kewajibannya dia, dengan kewajiban belajar diterapkan oleh negara 9 tahun, sampai aliyah, kalau yang untuk ilmu syar'i cukup untuk kewajiban-kewajibannya. Seperti tadi menghitung kambing zakatnya, ya itu enggak semua orang bisa menghitungnya, ya sekian menghafalnya. Baik. Demikian Ummu penjelasan tambahan dari Ustaz ya. Semoga bisa. Ya jelas kalau pembagian adil, tapi kalau nafkah wajib. Yang nafkah tadi adalah pendidikan 9 tahun yang diwajibkan canangkan oleh negara, itu nafkah namanya. Yang kuliah ya lihatlah. Kalau anak jenis tadi tidak ada masalah. Kalaupun orang tua nggak mampu, si anak bisa minta ambil zakat. Ya. Nah. Baik Ummu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair. Kita berikan kesempatan kembali masih di line telepon. Kemudian kami akan angkat dari pesan WhatsApp. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Sama Ibu Asniyah di Riau. Ibu Asniyah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini masalah haji itu, Ustaz. Ini kalau kita menyetor haji, sekarang ini kan kalau kita nyetor kan lama sampai 10 tahun baru kita sampai naik kan Ustaz ya. Jadi kalau kita sudah nyetor tuh apa mesti dijaketi, Ustaz? Iya, dizakati. Bila sampai nisab. Jadi kalau kita misalnya sampai puluhan tahun baru kita sampai naik, itu selama itu dizakat, keluarkan zakat ya Ustaz? Bila sampai nisab, ya. Oh, ini satu lagi Ustaz ya, masalah buah-buahan. Masalah ini ibu kan berkebun kelapa biasa. Jadi kebun kelapa biasa tuh itu keluarkan zakat juga ya Ustaz? Apa? Ibu kan berkebun kelapa biasa. Berkebun kelapa ya.
Kemudian biasa. Jadi zakatnya tuh ya apa hasilnya ya terhitung. Kelapanya dijual atau dipakai untuk sehari-hari? Jual. Bisa dijual harta perniagaannya, Ibu. Iya, buah Jadi kelapanya, hasil- bukan pohonnya yang dihitung. Jadi hasilnya tuh di Bila uang hasil penjualan kelapa sampai dalam 5 gram emas atau sekarang sekitar 85 juta rupiah, ya itu dizakatkan. Tapi kalau cuma hasilnya 5 juta, 4 juta, ya, dan setahun tidak sampai 85 juta, maka tidak ada zakatnya. ada ya Ustaz. iya. Jelas Umu? Jadi kalau zakat itu sampai berapa tuh Ustaz? Kalau 85 gram emas atau sekitar 85 juta. kalau kita belikan emas ya Ustaz. Dinilai, Bu, bukan dibelikan, dinilai. Oh, ini nilai emas. Ya. Emas. Berapa banyak emas ya Ustaz? Mayamnya saya nggak tahu, Ibu. 85 gram. Oh, 25 gram. 85 gram. 85 gram. Ya, kalau sekarang per gramnya kan hampir 1 juta lebih. Kurang lebih berarti sekitar 85 juta rupiah. Ya. Nah. Ya, itu aja saya. Terima kasih Ustaz. Ya, Baik, Ibu. alhamdulillah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat Ustaz. Baik, jazakallah khair. Mohon bertanya, seorang karyawati pensiun mendapat pesangon sekitar 700 jutaan Ustaz. 2 bulan kemudian dibelikan rumah untuk tempat tinggal anaknya. Apakah ada kewajiban zakatnya Pak Ustaz? Pensiunan itu dana disimpan udah lama. Ya. Berapa tadi dia terima? 700 jutaan. Iya, itu disimpan sudah lama itu. Berpuluh-puluh, mungkin berpuluh tahun, sampai 30, 25 tahun. Ya. Maka apakah zakatnya 20 kali, 30 kali? Jawabannya tidak. Ketika diterima, ya, dikeluarkan pertambahan ribawinya, sekarang dana penambahannya, dana pengembangannya, sisanya tadi dizakatkan, dikeluarkan langsung 2,5%. Ya, seperti itu. Baik, jazakumullah khair barakallahu fiik. Demikian yang bertanya. Semoga ini banyak pencerahan yang dari pertanyaan saudara. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi dari Bogor. Beliau bertanya, saya menyimpan uang di bank sudah cukup lama dan tidak tidak tambah-tambah setiap tahun Ustaz. Saya ulangi kembali, saya menyimpan uang di bank sudah lama dan tidak nambah-nambah. Setiap tahun saya keluarkan zakatnya. Sekarang saya mau belikan rumah tapi tidak cukup karena rumahnya rusak, harus cari dana lagi. Kira-kira tanggal 28 puasa saya beliin, apakah saya akan belikan rumah atau mengeluarkan zakat Ustaz? Bila sudah haul, ya, belum Anda bayarkan, maka terkena zakat. Kalau ingin tak terkena zakat, sekarang bayarkan sebelum sampai haulnya. Masya Allah. Baik, jelas insya Allah cukup jelas jawaban Ustaz. Jazakallah khair. Kembali kami angkat dari Ibu Wati di Riau. Saya seorang janda, anak 2 orang perempuan 5 tahun dan 10 tahun Ustaz. Suami meninggalkan tabungan sebesar 600 juta. Ya, maaf terputus. Dan dialokasikan untuk pendidikan anak-anak Ustaz. Apakah tetap ada zakatnya? Jazakallah khair. Berapa juta? 600 juta. Ya, ada zakatnya itu bila itu milik lebih dari 1 orang pun. Umpamanya anaknya 100 juta. Anaknya berapa tadi? Ada 2 Ustaz, 5 tahun dan 10 tahun. Ya, anaknya 2 masing-masing 100 juta, 200 juta, berarti 400 untuk istrinya. Ya, masing-masing berzakat itu. Masya Allah. 600 semuanya ke 2,5%. Nah, tetap ada kewajiban zakatnya yang bertanya. Nah, Ya, karena anak yatim wajib zakat dari hartanya. Masya Allah. Ayahnya wafat, kalau ayahnya wafat umpamanya pun, atau ayahnya cerai sama ibunya dan anaknya sama ibunya. Ayahnya ngasih emas ke anaknya 1 kilo. Ini untuk anaknya, kapan dia butuh, ambil aja. Ini di SDB, di bank syariah X, ini semua kunci segala macam ambil. Ya, itu setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Umar mengatakan,
tajur amwalal yatama la ta'kulha sadaqah. Harta anak yatim itu didagangkan agar tidak habis dimakan zakat. Kalau ditaruh aja emas itu tidak akan bertambah. Salah Anda, kenapa Anda taruh? Umar suruh dagangin. Sehingga ekonomi bergerak. Manfaat bagi banyak manusia. Kalau Anda dagangkan sekilo mungkin tahun depan jadi 2. Zakat kan 25 gram atau 50 gram, ya, tidak akan berkurang dari 1000 gram tadi. Karena ya dia bertambah 1000. Anda keluarkan pun 100 gram masih 1900 gram, tidak berkurang dia. Tapi kalau disimpan aja iya. Makanya Islam menggerakkan roda ekonomi dengan zakat masuk menggerakkan roda ekonomi. Karena kalau tidak ada zakat orang mending simpan aja. Sahih. Kan nggak kena zakat. Tapi dengan adanya zakat, seperti Umar mengatakan tadi, diputar uang itu. Itu uang memang milik Anda pribadi, tapi manfaatnya bukan untuk Anda pribadi. Anda putar untuk bangun, atau buat usaha, atau penanaman. Kan ada pekerja, ada penjual bahan baku, ada segala macam. Ya, ada pengelolanya. Itu semuanya dapat hidup dari uang Anda tadi itu. Tapi kalau Anda letak aja, disimpan aja, ya, maka tidak bermanfaat, tidak berguna dia bagi umat. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya via WhatsApp, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Syafia dari Makassar bertanya terkait dengan zakat hasil panen padi, Ustaz. Berapakah yang wajib dikeluarkan dan kapan dikeluarkannya, Ustaz? Tadi kan sudah kita jelaskan ya, tapi kita ulang. Sekali panen Anda beras, karena kan nggak ada orang makan padi kan, beras kan ya. Beras setelah jadi beras dan dimasukkan ke karung-karung, Anda timbang. Ya. Untuk mencari nisabnya, ya, kalau di negara kita mereka menghitung 1 sok 2,5 kilo, ya, kali 60 ikan 60 sok. 2,5 kilo kali 60 berapa? 2,5 kilo 2,5 dikali 6, maaf, 2,5 300 sok. Oh, 6. 61 wasak. Sah. 3 kali 300. Dikali 300 kali berapa, Ustaz? Afwan. 2,5 kilo. 2,5. 750. 750 kilo lah biasanya. 6. Masaknya 5 wasak itu. Kalau beras Anda 750 kilo ke atas, Beras. keluarkan seperti tadi, airnya berbiaya atau tidak. Kalau tidak, 10%. Kalau pusing Anda, 10% aja. 10%. 10. Baik, demikian pendengar yang bertanya, penjelasan dari Ustaz. Semoga bisa disimak dengan baik dan bisa dilihat kembali ya rekamannya pada saat penjelasan zakat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Beberapa penanya menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkait uang yang dipinjamkan, Ustaz. Uang yang dipinjamkan ke saudara atau ke kerabat dan ke teman, dan diyakini untuk kembali atau penarikannya mudah. Apakah ketika mencapai waktu haul itu ada zakatnya dengan digabungkan uang-uang yang lainnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, betul sekali. Bila dia mudah dan punya uang, mudah ngembaliin tapi dia nggak punya uang, itu tidak termasuk. Kepala mengatakan ala badirin maliin, dia ada kemampuan, ya, dan gampang mengembalikan, tak perlu repot-repot. Itu iya, sama dengan tangan Anda, status uangnya Anda zakatkan. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan dari Pak Didi di Bekasi. Apakah rumah yang semula dibeli untuk investasi, yaitu disewakan, Ustaz, namun setelah beberapa tahun berjalan diputuskan untuk dijual dan telah berlalu sekitar 3 tahun masih belum laku, Ustaz, apakah rumah tersebut dikenakan zakat malnya, Ustaz? Iya. 3 tahun ini. Semenjak dia iklankan, diputuskan untuk dijual dan diiklankannya, sudah 3 tahun berarti keluarkan zakatnya 3 kali. Nilai pada tahun pertama berapa harganya, tahun kedua berapa harganya, keluarkan 2,5%. Tahun ketiga berapa nilainya. Jazakallah Kalau khair. mau diputus bisa. Sekarang namanya niatnya disewakan aja lagi,
tidak ada masalah, berarti hanya 3 tahun zakatnya. Atau tidak jadi ditempatin aja, atau Nah, dipakai untuk kepentingan kaum muslimin yang mau jadi rumah singgah atau jadi umpamanya tempat tahfiz Quran anak segala macam, ya nggak ada lagi zakatnya. baik. Hanya 3 tahun saja tadi. Alhamdulillah. Baik. Kita angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini via telepon. Baik, kita angkat. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana? Sama Wida di Bandung. Silakan Ibu Ida. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fiik. Ana barusan mendengar katanya rumah yang diiklankan 3 tahun dan belum laku itu harus dizakatkan gitu ya Ustaz. Bagaimana? Kalau tujuannya untuk dijual belikan Ibu ya, tapi kalau tujuannya dijual untuk uangnya ada kebutuhan lain, tidak ada zakatnya. Oh, maksudnya dijual belikan bagaimana Ustaz Afwan? Diperdagangkan, memang tadi disewakan, sekarang dijual belikan. Dijual, dirubah untuk dijual, bukan tujuannya untuk pengen uang. Pengen uang itu maksudnya dia ada kebutuhan, mau bayar sekolah anaknya, mau berobat, atau mau ganti rumah, daripada ruko mending rumah aja dah, kata dia. Umpamanya dijual, itu tidak ada zakatnya karena ini bukan harta perniagaan. Harta perniagaan itu barang yang dijual dengan tujuannya pertambahan dari harga beli dengan harga jual. Oh ya, maaf Ustaz Afwan. Kalau gitu Ana udah paham. Karena kemarin sempat jual dan belum lakunya agak lama gitu. Berarti itu nggak perlu dizakatkan ya Ustaz? Iya, tergantung ya Ibu jualnya tadi untuk apa. Udah, cuman karena memang udah maksudnya uangnya buat simpanan aja, bukan buat di Uangnya terkena zakat nantinya setelah 1 tahun. kena nisab ya Ustaz? Ya pasti nisab kan ya setelah haul, setelah setahun. Setahun ya. Setelah setahun berubah jadi uang, uangnya yang terkena zakat. Oh, nah Ustaz kalau gitu. Ya. Berarti nggak perlu yang nunggu bertahun-tahun itu nggak dihitung ya Ustaz? Tidak. Uangnya aja ya. Iya. Syukur Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umu. Dan ini pertanyaan kami terakhir. Dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Ya, ini kewajiban yang mungkin per hari ini banyak kaum muslimin lalai. Karena seperti tadi, tidak banyak mungkin orang yang tahu bahwa zakat ternyata adalah banyak sebetulnya harta kita yang dizakatkan dan sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, bahwa orang-orang yang tidak cukup makan dan hidupnya adalah karena rezeki mereka ditahan oleh orang-orang yang wajib berzakat, dan tidaklah mereka menjadi tidak cukup karena uangnya tidak ditahan oleh mereka. Sebetulnya Allah memberikan cukup, tapi karena orang tidak berzakat, maka inilah kezaliman yang berat. Kalau dia menzalimi 1-2 orang, dosanya besar, apalagi ini banyak orang dan fakir miskin yang dizaliminya. Maka bertanyalah akan ilmunya tentang zakat, tanyakan, sampaikan dengan terus terang, ya, seperti apa yang harus Anda zakatkan seharusnya dari harta-harta Anda, agar Anda tidak menjadi orang menzalimi para fakir miskin. Wallahu a'lam.